keluarga, seorang bapak meluaskan nafkahnya kepada keluarganya di tanggal 10 Muharram, maka rezekinya akan dikasih lancar oleh Allah. Seperti itu, 10 Muharram semua sedekah. Sedekah berapapun yang kita sampai ke sedekah. Ini ada saya bacakan di kitab I'anatul Talibin. Wa yauma Asyura wa huwa Asyurul Muharram li'annahu yukaffiru as-sanatal madiyah kama fi Muslim. Masuk puasa sunat dan puasa Asyura di tanggal 10 Muharram. Ini bisa menghapus dosa yang telah lalu 1 tahun. Seperti dalam hadis riwayat Muslim. Wa tasu'a, dan puasa di hari tanggal 9 Muharram. Ya, hadis Muslim, Nabi dawuh la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'ah. Ini ketika Nabi dan para sahabat datang ke Madinah. Kok sih burung meneh kabeh? Nek sampe menapa? Lama qadimal Madinah, ketika nyampe Madinah melihat orang-orang Yahudi semua berpuasa. Maka ditanya, kenapa kalian berpuasa? Ini kan hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, maka wajib bagi kami puasa. Karena Nabi, nahnu ahaqqu bisawm, kita lebih berhak untuk puasa daripada orang Yahudi. Tapi agar beda dengan orang Yahudi, puasa ini nggak tanggal 10 Muharram toh, ditambah 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. 1 hari sesudahnya berarti sebelumnya, berarti kita puasa tanggal 10 Muharram dan 9 Muharram dengan Tasu'a. Paham ya? Di sampean lae Muharram 10 Muharram nggak poso kalah di wong Yahudi. Paham? Wong Yahudi puasa tanggal 10 Muharram. Semen gak poso dan jauh Yahudi ya kan orang Yahudi. Semen kok puasa pas tanggal 10 tok tuh tidak boleh menyamai orang Yahudi. Waduh. Maka untuk berbeda puasanya ditaruh berapa? 2 hari. Tanggal 9 dan tanggal 10. Ini puasa tanggal 10 ini bisa menghapuskan dosa 1 tahun. Makanya saya ngrumangsa duwe dosa poso. Dan rumangsa duwe dosa aja poso. Aku kan dosa belas, aku udah poso-poso barang. Iku wong sing paling dosa ya iku. Orang yang tidak merasa tidak punya itu adalah orang yang paling berdosa. Paham? Maka di kesimpulan ini poso semua. Puasa tanggal 10 Muharram tapi digantikan dengan tanggal 9 Muharram. Kapan kalau sekarang? Nanti hari Senin dan hari Selasa. Senin Tasu'a, kemudian Selasa Asyura. Paham ya? Kok ono kalender beda, sing mayoritas saja. Semua kalender saya lihat itu 1 Muharram hari apa ini? Berapa ini? Hari Ahad. Tiba-tiba ada pengumuman dari PBNU hari Senin. Terus kadung ngombe susu ya, entek duwe. Bisa lihat karena yang diperintahkan untuk ru'yah menentukan itu di sumu li ru'yati wa aftiru, untuk urusan puasa Ramadan, untuk urusan Idul Fitri, Idul Adha itu, urusan 1 Muharram enggak usah. Jadi tetap kita nanti tanggal 9-10-nya hari Senin dan hari Selasa. Poso, mesti ini sampai waduh poso meneh. Udah poso luwe mesti ini. Ya poso ini jualnya cek luwe. Dan dengan laparnya itu yang dapatkan hikmahnya kenapa puasa? Mukhalafatul Yahud, untuk beda dengan orang Yahudi.
Makanya disunatkan bagi orang yang tidak puasa di Tasu'a, Senin enggak poso, Selasa kok puasa, harus tambah dari Rabu. Terus tidak bisa dengan sebelumnya, kok ada halangan apa, akhirnya puasa tanggal 10 Muharram, maka tanggal 11-nya harus berpuasa. Jadi pilihannya yang jelasnya adalah tanggal 9 dan tanggal 10. Misalnya tanggal 9 ada undur, maka diganti dengan tanggal 11. Nah, ya. Bahkan meskipun tanggal 9 puasa, 10, 11 puasa lebih bagus. Kemudian tujuannya lagi puasa Tasu'a itu untuk ihtiyat. Kita hati-hati, barangkali bulan sudah masuk sebelumnya, mungkin kita nggak kehilangan Muharram. Itu keterangan ulama, tetapi dalam kitab kitabnya Imam Syafi'i itu tidak apa-apa puasa di 10 Muharram saja, ikut yang utama. Nah, kemudian apa sih yang akan pada hari Asyura? Wa amma ahadithul iktihal wal wusl wat tatayyub fi yaumi Asyura famin waqil kadzdzabin. Sedangkan hadis menerangkan nek Asyura kita celaan atau mandi atau pakai wangi-wangi, itu termasuk kepalsuan dari para pembohong. Nggak ada hadisnya. Ya. Fi nafahat an-nabawiyah fil fadail al-Asyura li Syekh al-Adawi. Ma nasuqal alama al-Juri amma hadithul kuhal. Faqala al-Hakim innahu munkarun. Wa qala Ibnu Hajar innahu mawdu'un. Bal qala ba'dul Hanafiyah innal iktihal yauma Asyura lamma sara alamatan li bughdhi ahlil baiti wajabat tarkuh. Ya. Masalah celaan Imam Al-Hakim katakan itu mungkar. Imam Hajar katakan itu maudhu' palsu. Bahkan sebagian Hanafiyah mengatakan celaan di hari Asyura ketika itu menjadi tanda membenci Ahlul Bait, membenci keluarganya Kanjeng Nabi, maka wajib untuk ditinggalkan. Qala al-Allamah Sahibu Jami' Ta'liq yukrahu al-kuhlu yauma Asyura li anna Yazid wa ibn Ziyad iktahala bidamil Husaini hadzal yaum. Allamah Sahibu Jami' mengatakan dimakruhkan celaan dari Asyura karena Yazid bin Muawiyah dan Ibnu Ziyad itu dari Asyura celaan dengan darahnya Sayyidina Husain. Maka nggak boleh. Walaqad sa'altu ba'da a'immatil hadits wal fiqhi 'anil kuhal wa tubkhil hubub wa lubsil jadid wa idharus surur faqala lam yarid fi haditsun sahihun 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya pada sebagian imam-imam hadis dan imam-imam fikih mengenai celaan, memasak roti, memakai pakaian baru, menampakkan kegembiraan, maka beliau mengatakan tidak ada satu hadis sahih pun yang menerangkan masalah itu dari Nabi, juga tidak dari sahabat.
Dan tidak seorang pun imam-imam muslimin mazhab 4 itu menyunatkan hal ini. Karena ada yang mengatakan manik tahala yaumahu lam yarmat dalikal am. Sebab celaan di hari itu maka tidak belean matanya. Itu nggak ada dasarnya dari Rasulullah. Wa hasiluhu annama warada min fi'li ashri khisalin yauma asyura lam yasihha fiha illa haditsus siyam wa tawassu'ah 'alal iyal. Ini di kesimpulannya dari 10 perbuatan di hari Asyura itu tidak sahih semuanya kecuali hadis mengenai puasa di hari Asyura dan hadis menekan untuk meluaskan rezeki pada keluarga. Itu yang sahih. Dua ini sahih. Ini di bulan 10 tanggal 10 Muharram disunatkan berpuasa dan sunat untuk meluaskan rezeki. So ojo medit-medit. Sebab di 10 Muharram jangan sampai jadi orang yang belajar semua nanti tanggal 10 hari Selasa sedekah sepunyanya sedekah. Dan zaman hubungi orang tuanya, Pak ini 10 Muharram, jangan lancar di sini kalau disawoni 2 kali lipat. Jadi seperti itu memang. Ini biasanya mau begini, biasanya makan tempe ganti tahu. Biasanya tempe ganti telur, biasanya telur ganti ikan. Itu yang punya harus lebih. Ini sahih hadisnya. Hadis yang sahih mengenai puasa dan mengenai meluaskan nafkah itu dibuktikan nanti akan diberikan kelancaran oleh Allah. Nah yang lain, yang 8 yang lain itu lekak doif, ya mungkar, ya mautu. Termasuk yang mungkar itu sholat, yang mungkar ya sholat, puasa, silaturahim, sedekah dan mandi, celaan, menziarahi orang alim, menyunjung orang sakit, mengusap kepalanya anak yatim, kemudian meluaskan nafkah kepada keluarga, motong kuku, membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali dan lain. Dari semua itu yang sahih hanya 2, yaitu puasa dan meluaskan rezeki pada keluarga. Sing usap-usap kepala anak yatim usahakan. Saya tidak menganjurkan, dan kalau bisa jangan adakan acara santunan yatim piatu. Acara santunan itu hari itu untuk hari Muharram untuk menyenangkan anak-anak yatim. Mereka buat senang, kok malah di pamerno, diusap-usap kepala ini, kan semakin kasihan mereka. Kayak diundang, kemudian kasih atau kita antarkan ke rumahnya, jangan dipamerkan di depan orang. Kok anak yatim malah ya Allah nasib kok kayak begini, malah semakin mereka enggak senang. Dikasih lagi dipamer-pamer orang akeh. Kok kabeh wong ngusapi kepalanya sampai lungsep kabeh rambutnya. Ya, enggak ada sunatnya. Itu termasuk maudhu. Kesunatan mengusap kepala anak yatim itu di sini termasuk tidak sahih, ya mungkar itu maudhu. Paham ya? Dan kita kalau bersedekah pada fakir miskin, pada anak yatim, kita undang tanpa dipamerkan depan orang banyak, atau kita antarkan ke rumahnya. Dengan anak yatim dibarisno, disantuni, didelok wong akeh, mereka juga punya perasaan, mereka malu dan bersedih. Maka jangan, acara santunan itu kurang bijak. Kita acara yang lain lah, acara buka bersama. Mungkin anak yatim juga dipamer-pamer, ngerti ya? Hari untuk menyenangkan hatinya fakir miskin, menyenangkan hatinya anak yatim, malah mereka dipermalukan di depan orang banyak. Malah sebaliknya. Kenapa hari Asyura begitu istimewa?
hari Asyura sampai kita berpuasa kenapa begitu istimewa? Ada dari Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, Inna Allah Azza wa Jalla iftaradu ala Bani Israel Sawma yaumin fis sanati wa huwa yaumul Asyura wa yaumul ashir minal Muharram fasumuhu wa wasi'u ala iyalikum fihi fa innahu man wasa'a fihi ala iyalihi wa ahlihi min malihi wasa'allahu alaihi sa'ira sanati. Yang Allah itu mewajibkan atas Bani Israel puasa 1 hari dalam 1 tahun. Itu puasa Asyura. Itu puasa hari ke-10 dari bulan Muharram. Maka itu fasumuhu, maka kamu semua yang bukan Bani Israel, puasalah di hari itu dan luaskanlah nafkah kepada keluarga kamu di dalam hari itu. Karena apa? Orang yang meluaskan nafkah di hari itu pada keluarganya dan kepada semua ahlinya dari hartanya, maka Allah akan meluaskan atasnya di sisa tahun itu. Harus kita luaskan, maka setahun Allah akan diluaskan rezekinya. Fasumuhu, maka puasalah kamu di hari Asyura. Fa innahu al-yaum alladzi tabammu fi ala Adam fa asbaha sabiyan wa rafa'a fi Idris makanan 'aliyya wa akhraja Nuhan minas safinah. Ini karena puasalah di tanggal 10 Muharram di hari Asyura, karena itu hari yang Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Maka Nabi Adam menjadi sofi, pilihan Allah. Di hari itu Allah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang mulia. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Di hari itu Allah menurunkan Nabi Nuh dari perahu mendarat di Judi itu tanggal 10 Muharram. Di hari itu Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api. Bakar tuh selamat dari api di tanggal 10 Muharram. Dan di hari itu Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Di hari itu Nabi Yusuf keluar dari penjara. Nabi Yakub kembali penglihatannya. Kemudian Nabi Ayub sembuh dari sakitnya. Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Dan di hari itu juga terbelahnya laut untuk Nabi Musa dan Bani Israel. Kemudian di hari itu Nabi Dawud diampuni dosanya. Di hari itu Allah memberikan kerajaan pada Nabi Sulaiman. Dan di hari itu Allah mengampuni Nabi Muhammad ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dan terjadinya peristiwa hijrah pun itu di bulan Muharram. Itu pertamanya hari Allah menciptakan dunia. Pertamanya hari Allah menurunkan hujan dari langit. Kemudian awalnya rahmat yang turun ke bumi di hari Asyura. Faman shoma yauma Asyura fa ka'annama shoma ad-dahra kullah wa huwa shaumul anbiya. Maka barang siapa berpuasa di hari Asyura, maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh, dan itu adalah puasanya para nabi. Wa man ahya lailata Asyura bil ibadah fa ka'annama 'abadallaha ta'ala mithla ibadati ahli samawati sab'a. Barang siapa menghidupkan malam Asyura dengan ibadah, maka seakan-akan dia telah menyembah Allah seperti ibadahnya ahli langit yang 7. Panjang, jadi wa man tasaddaqa fi bisadaqatin fa ka'annama lam yarudda sa'ilan qattu. Barang siapa bersedekah di hari Asyura dengan sedekah, maka seakan-akan dia tidak pernah menolak seorang pun yang minta kepadanya sekalipun. Sudah kita benar orang itu menjadi beres semua. Tapi ini hadis-hadis yang mau untuk cuma ini. Yang tadi yang sahihnya tadi itu. Wa huwal yaum alladzi taqumu, ini hari yang
terjadinya kiamat juga pada nanti tanggal 10 Muharram. Ada faedah, ada cerita antik di tanggal 10 Muharram. Diriwayatkan ada seorang fakir yang dia punya keluarga yang banyak, maka di hari Asyura semua keluarganya berpuasa. Orang fakir itu dan semua keluarganya itu berpuasa. Tapi ketika puasa ini tidak punya sedikit pun nanti untuk berbuka puasa belum punya apa-apa. Sudah berpuasa dan nanti untuk berbuka puasa masih belum punya apapun yang untuk berbuka puasa. Maka orang itu keluar dari rumahnya mubeng-mubeng untuk mencari bekal untuk buka puasa nantinya. Maka dia tidak menemukan sesuatu pun. Maka dia masuk ke dalam pasar perdagangan itu. Maka dia melihat seorang muslim telah membentangkan dagangannya di tokonya. Jadi barang-barang yang berharga telah dipajang di tokonya itu orang muslim. Maka kemudian ada macam-macamnya emas dan perak. Maka orang fakir datangi orang yang kaya tadi, yang membeber dagangannya tadi, ucapkan salam. Dia mengatakan, ya sayyidi ana fakir, la'alla an tuqridani dirhaman wahidan ashtari bihi futuran li iyali wa ad'ulaka fi hadzal yaum. Wahai sayyid, saya seorang fakir, semoga kamu mau meminjami aku dengan 1 dirham saja yang saya buat untuk membeli kebutuhan untuk berbuka puasa untuk keluargaku, dan saya akan mendoakan kamu di hari yang mulia ini. Maka fawalla wajhi, maka orang itu dia melengoskan wajahnya dan tidak memberi orang itu sedikit pun, gak dikai belas. Kemudian maka orang fakir kembali pulang dari orang kaya tadi dalam keadaan hatinya hancur. Ya Allah, jauh sak dirham dirham dia tidak mau ngasih. Benar sudah jangan, kalau kamu bilang saya akan kamu doakan di hari yang mulia ini. Dia berpaling melengoskan wajahnya. Maka orang fakir tadi kembali dalam keadaan hatinya hancur. Kemudian dia kembali pulang, air matanya bercucuran di pipinya. Maka kejadian itu dilihat oleh tetangganya orang yang kaya yang muslim tadi, yang orang itu orang Yahudi. Jadi tetangga lapaknya orang muslim tadi yang kaya itu adalah orang Yahudi melihat kejadian itu. Maka dia berdiri di belakang orang fakir tadi. Maka Yahudi mengatakan, saya melihat kamu ketika kamu berbicara dengan tetangga saya muslim tadi itu. Kamu tadi ngomong apa dengan tetangga itu? Maka si fakir mengatakan, saya bertujuan untuk pinjam 1 dirham untuk buka puasa saya dan keluarga saya. Maka dia menolak saya dalam keadaan mengecewakan. Terus kamu tadi kok ngomong sama tetangga saya, kamu akan mendoakan dia di hari yang mulia ini. Memang ini hari apa? Jadi pembicaraan itu didengarkan oleh orang Yahudi. Kamu tadi kok ngomong mau mendoakan tetangga saya itu, kalau memangnya ini hari apa? Demikian. Wa ma hadzal yaum. Maka si fakir mengatakan, ini hari Asyura. Kemudian si fakir tadi menerangkan fadilah-fadilahnya hari Asyura. Pas ditransfer itu orang Yahudi tadi langsung ngasih 10 dirham.
Orang Yahudi mengatakan dan mengatakan khudh hadhihi wa anfiqha ala iyalik ikraman li hadzal yaum. Orang Yahudi yang bukan Islam ini, sudah ini kamu ambil, enggak usah pinjam, saya kasih saja. Dan nafkahkan 10 dirham ini untuk keluarga kamu karena saya ingin memuliakan hari yang mulia ini. Maka berlalulah fakir itu pulang ke rumahnya, dalam hatinya sudah bergembira, kemudian dengan 10 dirham maka mampu untuk meluaskan rezeki kepada keluarganya, mengasih belanja yang lebih pada keluarganya. Maka dengan falam makanan lain, ketika terjadi waktu malam, orang kaya yang muslim tadi mimpi seakan-akan kiamat telah terjadi dan dia sangat haus, sangat kesulitan. Maka dia melihat ternyata ada sebuah rumah panggung terbuat dari mutiara putih, pintu-pintunya dari yakut yang merah. Maka dia mengangkat kepalanya, mengatakan, ya ahla hadzal qasr iskuni syurbata ma'in. Wahai pemilik panggung ini, beri minum saya dengan seteguk air saja. Jadi kemudian ada suara, ada dinida, hadzal qasru kana qasraka bil ams. Falamma raddatta dzalikal faqir maksural qalbi muhya ismuka. Kemudian salah ini. Wa kutiba bismi jarikal yahudi alladzi jabarahu ilahi. Ada suara mengatakan kamu gak usah minta-minta ini panggung ini adalah milik kamu kemarin. Tetapi ketika kamu telah menolak seorang fakir dalam keadaan hancur hatinya, maka dihapus nama kamu dari pemilik panggung ini dan dicatat nama tetangga kamu yang Yahudi itu yang dia telah nambeli orang fakir tadi dan membeli fakir itu dengan 10 dirham. Ini panggung kamu kemarin. Jadi ketika kamu sudah menolak orang fakir tadi dalam keadaan hatinya hancur, maka dihapus nama kamu ini, maka digantikan pemiliknya menjadi miliknya orang Yahudi yang tetangga kamu itu, yang dia telah memberi orang fakir tadi dengan 10 dirham. Maka orang tadi menjadi sangat menyesal dan dia langsung mencela dirinya sendiri. Wis kon goblok, kon wis hancurlah kamu, mencaci maki dirinya sendiri karena getol. Maka di pagi harinya orang yang muslim kaya tadi, yang medit tadi itu mendatangi tetangganya yang Yahudi. Kemudian dia ngomong sama orang Yahudi tadi, anta jari wali alaika haqqun wali ilaika hajah. Wahai orang Yahudi, kamu adalah tetanggaku dan kamu punya hak atas saya, dan sekarang saya punya hajat kepada kamu. Maka orang Yahudi berkata, "Iya, apa hajat kamu pada aku?" Maka si orang kaya mengatakan, "Tapi uni thawabal ashraf darahim." Tolong jual kepadaku pahalanya 10 dirham yang kamu berikan kepada orang fakir kemarin itu. Akan saya beri dengan 100 dirham. Jadi tolong jual pahala 10 dirham yang kamu berikan fakir kemarin, saya beri dengan 100 dirham. Kata Yahudi, wallahi wala bi'ati alfi dinarin. Kata orang Yahudi, demi Allah tidak akan saya jual meskipun dengan 100.000 dinar. Kamu tahu ya, dirham itu duit perak, kalau dinar uang emas. Jadi karena yang 10 dirham akan saya beri dengan 100 dirham. Kata orang Yahudi, meskipun kamu beri dengan 1000 dinar tetap gak saya jual.
Artinya walau tolakta an tadkhula min babil qasli alladhi ra'aitahu al-barihah lama makkantuka minad dukhuli fihi. Punya itu ngerti ngimpine wong apa? Jadi seandainya kamu mencari untuk masuk dari pintunya panggung yang kamu lihat tadi malam, saya tidak akan bilang kesempatan kamu untuk masuk ke dalam panggung itu. Kaget betul. Kok ngerti? Maka orang yang medit tadi ngomong, wa man kasyafaraka an hadas sirri al-masud. Siapa telah membuka kamu rahasia yang saya rahasiakan ini? Mimpi saya nggak saya ceritakan. Kenapa kamu? Maka orang yang mengatakan alladzi yaqulu li syai' kun fayakun, telah membuka rahasia mimpi kamu itu zat yang kalau mengucapkan sesuatu dan kun maka jadilah itu. Wa ana asyhadu anna Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya saat ini bersyahadat tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kita lihat ikhwani, kana hada yahudiyan. Wahai saudaraku, ini orang Yahudi dan dia membaguskan persangkaannya dengan hari Asyura dan akan mendapatkan fadilah yang diberikan oleh Allah, diberikan dia masuk Islam dan janjikan untuk dapatkan poster dan seterusnya. Fakaifa biman ya'rifu fadlahu wa thabahu wa yuhmilu al-amal fihi. Maka bagaimana dengan orang yang tahu fadilahnya Asyura, tahu pahalanya Asyura tapi menyia-nyiakan hari yang mulia ini? Makanya artinya jangan sia-siakan sedekah. Ya, itu di dalam keterangan dan kitab ya anak Talibin. Di nanti hari apa? Selasa. Di Selasa. Sampai sekarang sakit Jumat berkah. Kemudian Selasa apa lagi? Untuk mengakukan bulan hari Asyura, sedekah. Pokoknya kita tuh orang itu belajar roman, belajar. Kenapa? Allah dawuh wa ukhbiratil anfusus syuh. Semua wonten diwatakkan dengan sifat syuh medit. Tapi Allah dawuh wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa dijaga dari sifat syuh medit yang menempel dalam dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nya loman ojo ngetengi soge. Sebenarnya soge gak loman. Makanya Allah dawuh itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang memanfaatkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kita cerita ini. Jadi bapak saya itu orang melarat, gak punya apa-apa untuk makan aja sulit. Tapi setiap pagi saya tuh diperintah beliau untuk mengirimkan susu sama apa, madu ke rumahnya janda-janda itu. Seeleng anaknya gak tahu ngombe susu, diberikan pada orang-orang fakir. Kalau setoran itu kadang jalan raya, ono wong mikul apa jenenge amben dodol dibeli sama beliau. No fakir itu lomannya, itu dalam keadaan miskin. Itu bermanfaat. Cuman ojo sampai kita menuruti sifat syuh. Cuman sedino jajan sak ini sisakan sedikit uang tiap hari kita masukkan sedekah 1.000. Kita punya sisa 500. Wong medit kan waduh 1.000. Weci lumayan ini. Ini wong medit. Iki itu kerupuk oleh piro iki. Ini perhitungan seperti itu jangan. Ini sedekah. Belajar. Kita belajar menjadi orang yang dermawan. Ya sering saya sampaikan. Tiap hari sama punya celengan seperti itu di kamarnya masing-masing. Setiap hari masukkan situ. Kok pas Jumat, dimasukkan dalam Jumat berkas. Setiap hari seperti itu. Oh, luar biasa. Bersama masih santri itu sudah bisa belajar untuk loman. Sampai nanti sudah punya uang betulan. Makanya dikatakan ma ahsanad din wa dunya idza ijtama'a
la barakallahu dunyan biladine. Betapa indahnya kalau agama dan dunia berkumpul jadi satu. Wong sing duwe agama kemudian dia punya itu akan jadi loman. Ini belajar loman. Wong loman gak ono, gara-gara loman jadi melarat gak ono. Sing ada sebaliknya, wong loman rezekinya malah ditambah oleh Allah. Dia harus belajar setiap hari, sisihkan sedikit yang kita mampu berapa sisihkan. Leka iso nyisihkan ya minimal sedekah dengan senyum-senyum itu senyum sendiri itu dianggap kelainan. Tapi wajahnya yang ceria itu sudah tolkul wajib minas sedekah. Jadi masuk wajah ceria masuk. Kita belajar loman. Belajar loman paling prinsip paling penting. Kenapa? Yang loman itu gak mlebu swarga, wong medhit gak mlebu neraka. Di surga namanya ada sajaratul sakha. Di neraka ada sajaratul bukhal. Di neraka ada pohon medhit itu ada di neraka. Sajaratul sakha ada di surga. Wong sing loman gojekan nang pohon itu di surga. Wong sing medhit wis gojekan sajaratul bukhal di neraka. Sak piro anggene ibadahmu, sak piro anggene haji umroh tapi medhit gak ono gunane. Tahajudnya benbengi, pergi hajinya setiap tahun, umrohnya setiap saat, tapi medhit gak ono manfaatnya belas. Gak ada manfaatnya. Paham ya? Tapi dengan loman itu diusahakan loman. Terutama nanti di hari apa? Asyura semua berpuasa sampai mereka poso. Kemudian yang kedua, satu pun jangan sampai ada yang tidak bersedekah. Semua sedekah dengan semampunya. Dan Allah sing enak zaman hubungi wong tuane, Pak, ini 10 Muharram hari Asyura. Lan jenengan ngirimi kula kathah rezekine kuwadah jenengan. Ya, sampaikan seperti itu. Itu sudah hadisnya Nabi, hadis yang sahih. Tidak usah seperti itu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu jami'ah.